Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Yulieta Anggraini. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada video yang kedua yang berjudul Internet of Things atau IoT. IoT merupakan konsep di mana sebuah objek physical device mempunyai kemampuan untuk mentransfer data digital melalui jaringan internet. Arsitektur Internet of Things atau IoT memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, things atau device merupakan sebuah objek fisik yang biasanya dilengkapi sensor akan menangkap data di lingkungan fisik serta aktuator yang melakukan akses tertentu berdasarkan data fisik. Sensor di sini adalah sebuah device yang mengkonversi parameter fisik menjadi sinyal elektronik seperti sensor suhu. Aktuator adalah sebuah device yang mengkonfirmasi sinyal elektronik menjadi output fisik, contohnya LED. Yang kedua, gateway. Gateway merupakan perantara atau yang menyediakan konektivitas di antara things dan internet. Gateway selain menyediakan konektivitas, ia juga melakukan yang namanya processing atau pemrosesan awal. Contohnya filtering, aggregation sebelum dikirim ke cloud. Yang ketiga, cloud gateway berperan dalam pemrosesan. Selain itu, ia juga sebagai lapisan security atau keamanan serta pemindahan data secara cepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi. Contoh teknologi transmisi seperti Wi-Fi, jaringan GSM, dan lain sebagainya. Yang keempat, streaming data processor memastikan transisi dari input data ke data lake berjalan dengan baik. Yang kelima, data lake, penampungan raw dari data berbagai device untuk dilanjutkan diolah dalam big data warehouse. Data bisa disimpan dalam bentuk unstructured atau semi-struktural. Yang keenam, big data warehouse, data yang berasal dari data lake diubah dan disiapkan dalam bentuk yang lebih terstruktural serta hanya diambil yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Yang ketujuh, data analistik, mencari insting di dalam data dengan metode statistika, visualisasi data, melibatkan pola-pola serta koroler antara data dan analisis lainnya. Yang kedelapan, data analistik, mencari insting di dalam data dengan metode statistika, visualisasi data, melihat pola serta kolerasi antar data dan analisis lainnya. Yang kedelapan, mechanic learning, membuat model pembelajaran mesin dengan algoritma artificial intelligence berdasarkan data yang diberikan. Metode ini berpeluang untuk mengotomatisasi beberapa hal dalam IoT. Yang kesembilan, control application, mengirim aksi secara otomatis ke aktuator berdasarkan data ataupun model yang telah dihasilkan. Contoh menyalakan lampu, mematikan mesin, dan lain sebagainya. Yang ke-10, user application, antar muka untuk pengguna, dapat berupa mobile application ataupun web application. Aplikasi ini bisa digunakan untuk monitoring, controlling, serta konfigurasi behavior dari device IoT. 3 faktor pendukung dalam berjalannya IoT yaitu yang pertama device administration, yang kedua user administration, dan ketiga yaitu security and monitoring. Contoh penerapan arsitektur IoT dari segi intellecting lighting. Contoh, sebuah lampu dapat diatur dari mobile, akan menyala dan mati dengan otomatis. Penerapan IoT di Indonesia yaitu yang pertama di bidang pertanian.
Di bidang pertanian, kita dapat menemukan contohnya Habibi Garden yang memanfaatkan IoT untuk memberikan dosis pupuk dan air kepada tanaman secara tepat melalui sensor data temperatur, sensor intensitas cahaya, kelembapan udara, kadar air dan tanah hingga nutrisi tanah. Yang kedua, di bidang peternakan dan perikanan. Contohnya aviary menggunakan IoT untuk memberikan pangan pada ikan secara otomatis sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Yang ketiga, teknologi transmisi data. Teknologi Telkomsel mengerjakan teknologi yang bernama Near Broad IoT atau disebut NB-IoT. Contohnya NB-IoT memiliki keunggulan yang hemat daya dan bertahan hingga 5-10 tahun yang akan sangat efisien untuk kita yang dipasang di daerah-daerah pedesaan. Teknologi ini dapat terkoneksi jaringan seluler serta dapat dimanfaatkan juga di lokasi yang tertutup, bahkan diklaim bisa di bawah tanah yang sifat sinyalnya kecil. Namun dengan teknologi NB-IoT yang sinyalnya ini penetratif ini sangat dimungkinkan. NB-IoT sangat murah untuk diimplementasikan sehingga cukup untuk diterapkan dalam jumlah besar. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.